Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Firda Nurul Aisyah NIM 2019-33182. Yang kedua yaitu ada Elizabeth Cynthia Familia NIM 2019-33151. Kemudian ada Ristiani NIM 2019-33164. Yang ketiga ada Rohmat NIM 2019-33165. Kemudian ada Fadilatul Azka Dwi Marta NIM 2019-33166. Di sini kami akan mempresentasikan desain penelitian korelasional. Yang pertama ada pengertian dari desain korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional menurut Surya Brata tahun 1994 nomor 24 adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan menurut Guy dalam MZIR tahun 2007 halaman 38, tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Kemudian yaitu ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat, dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Yang kelima, penelitian korelasional juga mengandung kelebihan-kelebihan, antara lain kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan, dan penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ristiani. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pokok penelitian korelasional. Yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, lakukan telaah pustaka. Yang ketiga, rancang cara pendekatannya. Yang keempat, kumpulkan data. Yang kelima, analisis data dan buat interpretasinya. Yang keenam, susun laporan. Selanjutnya, macam-macam penelitian korelasional. 1. Penelitian hubungan. 2. Penelitian prediktif. 3. Korelasi multivariat. Selanjutnya, 1. Penelitian hubungan. Penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana atau seringkali hanya disebut korelasi saja, digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivarial. Yang kedua adalah penelitian prediktif. Dalam pelaksanaan di bidang pendidikan, banyak situasi yang menghendaki dilakukannya prediksi atau peramalan. Pada awal tahun ajaran baru, misalnya setiap sekolah karena keterbatasan fasilitas, seringkali harus menyeleksi para pendaftar yang akan diterima menjadi calon siswa baru. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap
terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah korelasi multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dan 3 variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan. 2 di antaranya yang akan dibahas di sini adalah regresi ganda. Desain dasar penelitian korelasional. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Sebagaimana dalam setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah menemukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Dalam penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Yang kedua yaitu penentuan subjek. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat. Bila subjek yang dilibatkan mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut, korelasi antar variabel yang diteliti menjadi kabur. Yang ketiga, pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Dalam penelitian relasional, pengukuran variabel dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Sedang dalam penelitian prediktif, variabel prediktor harus diukur selang beberapa waktu sebelum variabel kriteria terjadi. Jika tidak demikian, maka prediksi terhadap kriteria tersebut tidak ada artinya. Yang keempat yaitu analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian relasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Sedang dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Namun demikian, dapat pula digunakan analisis korelasi biasa bila hanya melibatkan 2 variabel. Untuk rancangan penelitian korelasional, yang pertama ada korelasi bivariat, yaitu rancangan penelitian korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara 2 variabel. Hubungan antara 2 variabel diukur. Hubungan antara 2 variabel diukur. Hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Yang kedua, regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara 2 variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksinya. Yang ketiga ada regresi jamak atau multiple regression, yaitu perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Ini untuk kombinasi beberapa variabel memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Apa yang kita prediksikan disebut variabel kriteria atau criterion variable. Apa yang kita gunakan untuk membuat prediksi variabel-variabel yang sudah diketahui disebut variabel prediktor atau prediktor variables. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antara korelasi yang tinggi mengidentifikasikan suatu faktor penting yang umum. 5. Rancangan korelasional
yang digunakan untuk menarik kesimpulan kasual. Yaitu terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Rancangan tersebut adalah rancangan analisis jalur atau path analysis design dan rancangan panel lintas akhir atau cross-linked panel design. Analisis jalur digunakan untuk menentukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan suatu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan desain panel lintas akhir mengukur dua variabel pada dua titik sekaligus. Selanjutnya nomor 6, analisis sistem atau sistem analisis. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Selanjutnya, kesalahan dalam penelitian korelasional. Kesalahan yang kadang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian korelasional adalah sebagai berikut. Peneliti berasumsi bahwa korelasi merupakan bukti sebab akibat. Kedua, peneliti bertumbuh pada pendekatan sekali tembak atau shotgun approach. Ketiga, peneliti memilih statistik yang tepat. Keempat, peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. Kelima, peneliti tidak menggunakan studi validitas silang. 6. Peneliti menggunakan analisis jalur atau leisure tanpa peninjauan asumsi-asumsi atau teori. Ketujuh, peneliti gagal menentukan suatu variabel kasual penting dalam perencanaan satu analisis jalur. 8. Peneliti salah tafsir terhadap signifikasi praktis atau statistik dalam suatu studi. Selanjutnya, kesalahan dalam penelitian korelasional. Penelitian korelasional mengandung kelebihan-kelebihan antara lain kemampuan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Dan peneliti korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, Soekardi menambahkan kelebihan peneliti, yaitu adalah peneliti ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan penelitian ini juga memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif, dan penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Selanjutnya, sedangkan kelemahan penelitian korelasional antara lain hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kasual. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang terbit atau ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pola saling hubungan itu sering tidak menentu dan kabur, sering merangsang penggunanya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.